ruangan tangis menyedihkan tak henti-hentinya terdengar dari seorang laki-laki remaja yang kini duduk di bangku kelas 1 SMA. Alan, cowok itu menangis meraung-raung sambil memeluk batu nisan di atas makam yang tanahnya masih berwarna merah Helena Gainsera. Semalam Galen yang sudah sangat kalap semakin kalap ketika menemukan Helena yang sudah berlumuran darah. Namun naasnya ketika Galen membawanya ke rumah sakit, Galen terlambat. Helena menghembuskan nafasnya yang terakhir tepat ketika Helena dibaringkan di atas berangkar rumah sakit. Galen mengamuk, ia menyalahkan dirinya sendiri karena kondisi Helena yang mengenaskan. Galen tak bisa ditenangkan membuat Axel dan Daryl terpaksa meminta dokter untuk menyuntikkan obat penenang untuk Galen. "Udah Lan, ikhlasin Lena ya, kasihan dia." Alan menoleh ke arah Daryl di sampingnya. Matanya memerah, ia sudah menangis sejak saat dimana Galen memberitahunya bahwa Helena meninggal. Keluarga satu-satunya yang ia miliki kini telah pergi meninggalkannya. Sekarang ia harus apa? Ia sudah sendiri sekarang. Apa ia harus menyusul kakak dan orang tuanya sekarang? "Kak Lena bohongin gue kak, katanya dia gak akan pergi. Kenapa sekarang dia pergi ninggalin gue? Sekarang gue sendirian kak. Gue hidup sendiri, apa yang harus gue lakuin sekarang kak?" Daryl memalingkan wajahnya, ia menangis. Ia tak kuat melihat cowok yang selalu bertengkar dengannya itu terpuruk sampai keadaannya jauh dari kata baik. Daryl tak pernah melihat Alan serapuh ini. Alan adalah seorang pria judes yang menyebalkan. Tapi meskipun Alan menyebalkan, ia sudah dianggap seperti adik sendiri oleh Daryl. Daryl mana bisa melihat Alan menangis seperti ini. Galen yang melihat Alan serapuh itu berjongkok. Ini semua salah ia. Kalau saja ia mengantar Helena saat itu. Mungkin sekarang Helena masih baik-baik saja. Helena pasti masih bisa mengganggunya saat ini. Masih memaksanya untuk tersenyum. Sekarang Helena sudah pergi. Siapa yang akan menenangkannya ketika Galen emosi? Siapa yang akan menenangkannya saat ia bersedih? "Maafin gue Alan, harusnya gue bisa jagain Helena. Kalau aja gue bisa jagain Helena, dia pasti masih baik-baik aja sekarang," gumamnya lirih namun masih bisa didengar oleh Alan dan kedua temannya. Asteris di sisi lain. Rumah sakit Amanah Sehat, seorang gadis berkulit kusam masih terbaring di atas berangkar rumah sakit. Ini sudah hari ketiga, tapi gadis itu masih belum juga membuka matanya. Tak ada siapapun di ruang serba putih itu, hanya ada dirinya. Dan tak ada yang menjenguknya juga, hanya ada beberapa dokter yang berkali-kali mengecek keadaannya. Mata gadis itu mendadak mengerjap, jari-jari tangannya mulai bergerak sedikit demi sedikit. Dahinya mengernyit ketika cahaya terang memasuki retina matanya. Gadis itu menatap sekitarnya dengan bingung. Ruang serba putih yang sama sekali tak ia kenali. "Ini di mana sih? Ya kali surga. Gue kan dosanya banyak, ya kali masuk surga." Gadis itu membatin heran. Dosanya terlalu banyak membuat ia tak yakin jika dirinya masuk surga. Klek pintu ruangan terbuka. Gadis itu tidak menoleh, ia hanya melirik sedikit dari ekor matanya. Ia dapat melihat seseorang dengan baju serba putih yang tengah tersenyum lebar. Apa itu malaikat maut? Tapi kok bajunya putih-putih? Perasaan si Martin bajunya item-item dah. Dia kembali berpikir. Ia juga sebenarnya tidak tahu malaikat maut itu rupanya seperti apa. Tapi ia mengingat salah satu karakter animasi yang sering adiknya tonton. "Martin, si malaikat magang. Kamu sudah sadar, Helena?" Gadis itu mengernyit heran, ia menatap orang di depannya dengan tatapan bertanya-tanya. "Lo malaikat ya?" tanyanya polos membuat orang di depannya terkekeh. "Saya bukan malaikat, saya dokter Nona," katanya. Helena hanya mengangguk paham, ingatannya kembali pada saat terakhir kali ia membuka mata. Perutnya ditusuk dan kepalanya terbentur berkali-kali. Tapi dilihat dari keadaannya yang sekarang, mengapa Helena tak melihat luka sedikit pun? Tak mungkin kan kejadian itu hanya mimpi.
Masa mimpi tapi sakitnya beneran sih. Klek pintu kembali terbuka. Kini Helena bisa melihat seorang wanita parubaya yang tidak ia kenali. Siapa wanita itu? Bagaimana keadaan Nona Helen, dokter? Dokter tadi tersenyum. Nona Helena baik-baik saja, kondisinya sudah mulai membaik. Tapi memang pil penenang yang ia konsumsi dalam jumlah yang banyak pasti menimbulkan efek yang tidak sedikit. Terlebih lagi Nona Helen membenturkan kepalanya dengan keras. Helena membola, apa katanya mengonsumsi obat penenang? Hei, dia tidak sedepresi itu dengan mengonsumsi obat penenang. Dia masih memiliki otak dan memikirkan adiknya Alan. Ia tak mungkin dengan sengaja mati. CKK apa dokter ini tengah memfitnahnya? Dokter, saya tidak pernah mengonsumsi obat penenang. Dokter jangan asal bicara ya. Sentaknya dengan kesal, ia tak terima. Hei, ia berada di sini karena kecelakaan dan juga ulah salah satu musuh yang menusuknya. Jikapun ia mau mati, ia tak akan memilih dengan mengonsumsi obat penenang dalam jumlah banyak. Tidak elit sama sekali, gak ada tantangannya. Dokter dan wanita itu menatapnya sendu. Kemudian wanita itu menghampirinya dan menggenggam erat tangannya. Nona, meski keluarga Nona membenci Nona, seharusnya Non gak perlu minum obat-obatan itu, katanya sendu. Bukannya luluh, Helena malah semakin menatap wanita itu kesal. Siapa kau? Helena dapat melihat bibi itu menengang dalam seperkian detik. Nona gak inget bibi? Dengan polosnya Helena menggeleng, karena kan ia tidak mengenal bibi ini seumur hidupnya. Bibi itu kemudian berbalik menatap dokter yang ternyata masih berada di sana. Dokter, apa Nona Helen hilang ingatan? Hilang ingatan? Helena semakin kebingungan. Ia masih mengingat dengan jelas semua kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Tak mungkin ia hilang ingatan. Tapi mengapa ia sama sekali tidak mengingat wanita ini? Siapa sebenarnya dia? Ah! Helena menjerit kesakitan ketika tiba-tiba kepalanya terasa ditimpa batu yang sangat besar. Ini sakit sekali. Bibi yang melihat nonanya kesakitan mendadak panik, begitupun dokter yang mulai bergerak. Nona kenapa? Helena tidak memperdulikannya, kepalanya terasa pecah dan pecahan ingatan yang mulai mengalir dalam pikirannya. Ingatan siapa ini? Ia tak pernah merasa kejadian ini terjadi di kehidupannya. Kau itu anak pembawa sial. Aku tak sudi memiliki adik sepertimu, kau seharusnya mati sialan. Dasar cupu, sok banget lo suka sama Nata. Nata mana mau sama cewek cupu dan norak kayak lo? Helena, kenapa lo gak mati aja sih? Keluarga lo tuh lebih sayang sama gue. Bukan cewek gak berguna kayak lo. Nafas Helena terengah-engah. Ingatan itu kenapa ada di pikirannya? Dan lagi siapa Helena Adiva namanya? Bukan itu namanya Helena Gain. Dia tidak memiliki kakak apalagi orang tua. Orang tuanya telah mati beberapa tahun yang lalu. Lalu ingatan siapa itu? Ah! Helena menjerit kesakitan, sebelum akhirnya ia pingsan ketika sudah tak mampu lagi menahan rasa sakit di kepalanya. See you in the next story. Thank us for listening. Don't forget to like.